Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam channel ini di mana kita akan membahas tentang cara menulis daftar pustaka. Dalam hal ini adalah dari sumber bacaan berupa buku. Untuk video-video berikutnya kita juga akan membahas tentang daftar pustaka yang dimana sumber bacaannya itu adalah dari artikel ilmiah, ya, kemudian sumber-sumber bacaan lainnya. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya fokus untuk membahas tentang cara menulis daftar pustaka dari buku. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa uh, daftar pustaka ini sangat penting karena ini akan menunjukkan tentang kredibilitas kita sebagai seorang penulis, dan ini juga akan menguatkan apa yang kita tulis di dalam sebuah bacaan, khususnya di tulisan-tulisan ilmiah. Nah, yang pertama adalah bahwa daftar pustaka itu akan membantu kita untuk menguatkan tulisan ilmiah. Jadi, dengan adanya daftar pustaka itu menunjukkan bahwa kita menggunakan referensi yang valid, referensi terbaru, referensi yang bisa membantu kita untuk menguatkan teori-teori yang kita gunakan dalam proses penulisan karya ilmiah. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari dari kegiatan plagiarisme, karena seorang plagiat itu dicap, ya, dalam tanda kutip, sebagai mereka yang mencuri tulisan orang lain. Nah, jadi tentu kita tidak mau dicap sebagai orang yang mengambil ide dari orang lain. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal tersebut, maka kita perlu menulis referensi yang kita gunakan itu secara lengkap, sehingga daftar pustaka memiliki peranan yang sangat penting bagi kita yang menulis karya ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah menuliskan daftar pustaka itu atau sumber referensi itu sebagai bentuk, ya, penghargaan kita kepada penulis-penulis tersebut, penulis-penulis sebelumnya, yang dimana tulisan-tulisan mereka kita jadikan sebagai sumber referensi. Jadi bayangkan mereka sudah melakukan penelitian bertahun-tahun dan kita hanya menikmati hasil dari penelitian tersebut tanpa harus melakukan hal tersebut mengulangi hal tersebut. Jadi kita tinggal mengambil hasilnya saja gitu. Jadi salah satu cara untuk menghargai mereka, ya, kita perlu menuliskan nama mereka, karya-karya mereka dalam daftar pustaka kita. Dan yang selanjutnya adalah ketika kita menulis daftar pustaka, itu akan menjadi sumber bahan informasi bagi pembaca-pembaca lain, sehingga itu akan menjadi hasanah keilmuan yang akan membantu pembaca lain juga untuk menemukan sumber bacaan. Nah, selanjutnya kita mulai untuk menulis daftar pustaka dari buku bacaan, ya, yang itu berupa buku tadi. Yang pertama adalah nama penulis. Nah, ada pun beberapa ketentuannya untuk nama penulis, yaitu nama, ya, belakang penulis itu dituliskan terlebih dahulu, kemudian diberi tanda koma, lalu diikuti dengan nama depannya. Contohnya, katakanlah namanya itu adalah Deborah Phillips, maka di dalam daftar pustaka, maka kita tulis adalah nama belakang terlebih dahulu, yaitu Phillips, diikuti dengan tanda koma, lalu diikuti dengan nama depannya. Untuk ketentuan yang kedua, jika ada lebih dari satu penulis, katakanlah 3 penulis, maka aturannya adalah nama penulis pertama itu tetap mengikuti aturan sebelumnya, di mana hanya nama penulis pertama saja yang nama belakangnya ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma, baru diikuti dengan nama depannya, dan kemudian diberi tanda titik. Untuk penulis kedua dan ketiga, tidak ada perubahan format susunan nama, jadi seperti nama aslinya saja, hanya saja nanti dipisahkan oleh kata penghubung dan. Jadi Marta Susilo titik koma dan Rahmat Alimin titik. Seperti itu, ya teman-teman. Kemudian untuk ketentuan selanjutnya, jika ada lebih dari 3 penulis, maka sama aturannya, nama pengarang pertama saja yang dibalik namanya gitu, ya. Jadi nama belakangnya ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma, kemudian diikuti dengan nama depannya, baru diberi kata DKK atau dan kawan-kawan, lalu diberi tanda titik. Jadi seperti itu. Kemudian yang harus ada adalah tahun terbit, di mana buku itu diterbitkan lah, seperti itulah, ya, di mana buku itu dicetak, kapan tahunnya dicetak. Nah, cara penulisannya adalah diberi tanda kurung. Katakanlah Deborah Phillips ini dia menulis buku tahun 2015, maka buka kurung 2015, kemudian tutup kurung, diberi tanda titik.
Seperti itu. Selanjutnya judul buku. Nah, untuk referensi berupa buku, judulnya itu ditulis dengan tulisan miring atau italic. Jadi misalkan di sini ada, judul bukunya adalah Longman Preparation Course for the TOEFL IBT Test. Jadi ditulis miring, kemudian diberi tanda titik. Selanjutnya adalah tempat terbit. Nah, di mana buku itu diterbitkan. Biasanya ini akan berupa nama kota, nama daerah, intinya adalah nama lokasi atau tempat. Nah, di sini nama lokasinya adalah USA di Amerika, ya, jadi dituliskan saja USA, kemudian diberi tanda titik 2. Baru yang terakhir adalah nama penerbit, di mana yang menerbitkan buku tersebut, gitu ya, dan dia posisinya di akhir. Person Education Inc. Nah, ini adalah nama penerbitnya, kemudian diberi tanda titik. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Jadi kalau kita simpulkan, untuk menuliskan daftar pustaka dari sumber bacaan berupa buku, yang pertama itu adalah nama penulisnya, yaitu nama pengarang pertama, itu namanya dibalik susunan namanya, kemudian diikuti dengan tahun terbit, yaitu ada tanda kurung, kemudian judul buku yang ditulis kemudian secara miring atau italik, kemudian tempat terbitnya di mana, serta nama penerbitnya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Oke, jadi untuk cara menulis daftar pustaka dari buku hanya seperti itu teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Untuk penulisan daftar pustaka dengan sumber referensi yang berbeda akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.